Saya suka sekali belajar dan saya suka sekali melatih bersama teman-teman sehingga saya sekarang menjadi trainer. Saya berdampingan bekerja sama dengan Mentari Teacher Academy. Kemana-mana tuh yang butuhin sekolah yang butuh school management atau guru. Yang akan kita bahas kali ini yaitu memutuhkan diri. Miss Farida ini kayak Miss PDCA kan. Saya suka kali dengan istilah PDCA. It's true. Kita harus dikasih tools nih kita nih dengan kesempurnaan fisik kita, dengan akal kita. Ya kita harus critical thinking dong kita gunakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pemirsa sekalian, kembali lagi di podcast kita kali ini di channel YouTube Forum Doktor Manajemen Pendidikan Unpad, dan kali ini kita kedatangan tamu seorang pakar ahli di bidangnya tentu saja, dan kita akan membahas topik yang sangat menarik khususnya sebagai profesional dan juga mungkin sebagai leaders di sebuah institusi atau organisasi. Dan yang akan kita bicarakan ini nanti cukup menarik ya, karena tentu saja sekarang dunia begitu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dinamikanya harus kita ikuti dan harus kita adaptasikan, baik untuk diri kita sendiri dan juga tentu saja untuk lembaga di mana tempat kita bernaung atau tempat kita bertugas. Dan kita langsung saja tanpa basa-basi, kita kehadiran tamu pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Dr. Farida Wulandari. Assalamualaikum Bu Farida, apa kabar Bu? Sehat? Salam sehat Pak Ari. Iya, baik, terima kasih Bu Dr. Farida. Sama-sama. Kali ini kita akan berbicara atau berdiskusi nanti ya di podcast Forum Doktor Manajemen Pendidikan, dan jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga like, dan juga berikan komentar terbaik penonton sekalian untuk kemajuan dari channel YouTube kita ini. Ibu Farida, welcome. Thank you. Di channel YouTube kita, dan silakan mungkin sebelum kita mulai Ibu Farida bisa menceritakan atau sedikit banyak Ibu Farida bertugas di mana, experience-nya apa, expertise-nya apa. Sehingga nanti penonton bisa mengetahui, ternyata Ibu Farida expertise-nya seperti ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Ari. Senang sekali bertemu dengan Pak Ari dan teman-teman di luar sana. Saya Farida Wulandari. Saya itu mulainya dari TK Pak. Jadi dari guru TK, asisten TK, lama-lama menjadi kepala sekolah, dan lalu jadi early childhood, fokusnya di early childhood. Tapi akhir-akhir ini malah ujung-ujungnya jadi dosen. Jadi saya sudah mencintai pendidikan dari early childhood sampai perguruan tinggi. Lalu saya suka sekali belajar dan saya suka sekali melatih bersama teman-teman sehingga saya sekarang menjadi trainer. Saya berdampingan bekerja sama dengan Mentari Teacher Academy. Kemana-mana tuh yang butuhin sekolah yang butuh school management atau guru tentang classroom management dan sebagainya. Dan saya juga membantu beberapa sekolah untuk menguatkan penjaminan mutu internal mereka, karena saya juga lead auditor. Intinya ya senang sekali berbagi dan jalan-jalan Pak. Kurang lebih berapa tahun Ibu pengalaman di dunia pendidikan? Sudah lebih berapa tahun ya, mungkin lebih dari, saya di bidang pendidikan sudah lebih dari 30 tahun. 30 jadi trainer tahun juga mungkin udah 20 tahun. Iya, luar biasa. Artinya ya kita sudah tidak bisa memungkiri bahwa narasumber kita kali ini expertise-nya luar biasa, dan apa yang akan kita bahas, yang kita diskusikan ini terkait dengan mutu. Tapi kalau berbicara tentang mutu, kita seringkali berbicara tentang lembaga, institusi, apapun itu, baik institusi pendidikan, perusahaan, apapun bentuk institusi tersebut. Tapi sebetulnya mutu dari sebuah lembaga atau institusi itu
belum bisa menjamin mutu dari personal atau pribadi-pribadi orang-orang yang ada di dalamnya. Betul ya, Bu? Dan Betul sekali. yang akan kita bahas kali ini yaitu memutukan diri. Nah, ini istilah yang memang cukup unik ya. Nanti kita discuss dengan Ibu Dr. Farida. Ibu, silakan Bu. Ya. Memutukan diri. Ini apa namanya? Maknanya dulu mungkin apa itu memutukan diri, Bu? Silakan, Bu. Baik, saya senang sekali membuat istilah-istilah yang gampang dicerna, yang mudah didengar dan mudah diingat tentunya. Memang ada istilah-istilah yang standar, tapi saya mengistilahkan memutukan diri, seperti kita mengenakan diri atau semacam kita semacam menyiasati diri gitu, sehingga mutu ini saya katakan memutukan diri. Mutu itu biasanya orang konteksnya ke kualitas ya Pak Ari ya, kualitas gitu. Orang pasti zaman sekarang tuh kualitasnya kayak apa sih? Beli barang atau mau kemana, mau jasa maupun pendidikan maupun makanan, pasti yang ditanya mutunya seperti apa gitu. Artinya apa? Mutu itu menjadi garda terdepan untuk seseorang melihat apa, melihat kita, melihat produk, melihat jasa. Nah, mutu itu sendiri orang kan bilangnya bermutu nggak sih? Loh, kalau bermutu itu di mana apa tuh standarnya? Nah, banyak orang yang mungkin belum paham, mutu itu tergantung dari di mana kita berada. Jadi contohnya sekolah ini standarnya mutu ini seperti ini di Indonesia. Belum tentu bermutu umpama di Singapura, karena Singapura punya standar sendiri atau apapun di tempat-tempat lain. Jadi kita nggak bisa mengatakan saya tidak bermutu loh di sini, tapi saya bermutu di sana. Jadi mutu ini terkait dengan di mana kita berada. Sistem apa, jadi acuannya standarisasi. Nah, mutu itu juga bagaimana kita menyikapi, kita mengidentifikasi diri. Nah, kita sampai di mana nih kualitas kita. Nah, dari identifikasi itu akhirnya kita tahu kelemahan dan kekurangan. Nah, ayo dong continual improvement. Udah tahu kita ada kurangnya, udah tahu kita ada lebihnya. Yang so-so, yang excellent, yang so-so ini, yang weak ya harus kita tingkatkan. Nah, dengan adanya self quality management itu ya kita tahu. Oke. Tadi Bu sempat mention berarti bahasa sederhananya self quality management. Ya, betul. Kalau mungkin di institusi atau lembaga itu quality management system. Ya. Tapi kalau untuk diri sendiri self quality management. Tepat sekali. Bu, kenapa ini penting di era sekarang dan ya penting banget lah. Betul. Kenapa? Betul. Ya karena memang sekarang yang ditanya adalah what do you have? What's your skill? What's your experience? What you can share with us? Perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah pasti pendaftaran tuh pasti ditanya waktu interview kan. Maksudnya kamu punya apa? Kamu bisa apa? Jadi kan sekarang tuh bargaining position itu penting banget dalam artian bagaimana kita bisa diterima di sebuah tempat. Nah pasti siswa ataupun orang-orang yang mencari pekerjaan yang diinterview pasti ditanya, kamu punya apa buat kami sehingga kami nanti bisa bersinergi dengan Anda di perusahaan ini, di sekolah ini. Nah pertanyaan ini yang kadang dianggap malah mungkin cenderung tidak dianggap gitu pertanyaan penting, padahal di situ kuncinya kita bisa diterima. Iya, berarti why-nya di situ ya Bu ya? Why-nya di situ. Baik, Bu, apakah self quality management ini itu cuma relevan di dunia kerja atau di perusahaan atau apa namanya? Atau justru penting bagi para akademisi, dosen, ya, pelajar, siswa, bahkan orang tua sekalipun. Gitu ya, Bu? Anyone, semuanya. 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 Karena kita bicara tentang kualitas diri.
Nah, kita sebagai makhluk sosial ya pastinya kita secara individu ya kita punya keindividuannya, tapi sebagai masuk sosial kita eh, berinteraksi, komunikasi, lalu mungkin nanti bekerja sama akhirnya. Nah, disitulah dibutuhkan kekuatan-kekuatan kita apa yang kita bisa share ke mereka sehingga kita bisa nanti jadi kolaboratif, kita bisa komunikatif. Karena zaman sekarang yang diutamakan adalah kolaboratif, Skill seperti kolaborasi. itu ya. Kita nggak bisa hidup sendiri sekarang. Intinya berarti kita harus punya sesuatu yang bisa kita bagi dengan orang lain. Iya. Baik Bu. Nah sekarang ketika kita menggali ya konsep dasar dari memutukan diri atau self quality management ini Bu ya, itu apa indikator bahwa seseorang itu sedang bertumbuh kualitas dirinya Ya. dan bukan sekedar terlihat produktif? Karena ketika berbicara tentang kualitas, maka kita melihat mungkin ya melihat produktivitas. Betul. Orang ini produktif nggak? Ya. Nah itu indikatornya apa Bu? Karena produktif belum tentu berkualitas. Betul. Betul nggak Bu? Sepakat nggak seperti itu? Atau mungkin Ibu punya pandangan lain? Pertama pasti ada sebuah standarisasi, standar nilai. Kalau di sekolah itu ada standar nilai rapor, kan gitu ya. Berarti semua siswa harus mencapai ketercapaiannya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh negara, ditentukan oleh sekolah, ditentukan oleh yayasan mungkin. Nah juga pegawai, guru, dosen kan pasti punya KPI-nya, punya performance appraisal-nya. Nah itu standarisasi namanya. Artinya atau apalagi ya juara di kejuaraan pasti kan ada standarnya, harus umpama angkat beban harus begini angkat bebannya. Pastinya kita mutu itu mengacu pada standarisasi nilai scoring. Nah kita bisa tahu, pertanyaan tadi kita aware nggak sih, kita bisa tahu kita tumbuh ya udah dilihat dari itu, dilihat dari adakah kenaikan nilai dari apa yang kita sudah capai day to day, week to week, year to year gitu. Nah itu juga bisa dilihat dari penghargaan seseorang terhadap kita. Kita bisa melihat bahwa kita bertumbuh itu dilihat dari apresiasi orang lain terhadap kita, dalam artian kita sekarang sudah mulai dihormati, kita contohnya dosen atau trainer, sekarang sudah dipanggil di mana-mana, artinya kita kan bertumbuh, growing, karena kita selalu continual improvement. Begitu Pak. Bu, saya mungkin berbicara sedikit beberapa pengalaman ya. Satu pengalaman aja misalnya, saya pernah melihat ya atau menyaksikan ya ada orang yang ingin maju ya, tapi gagal menjaga konsistensi mutu diri dia. Itu kenapa Bu? Ya. Tadi kan kata kunci dari self quality management adalah satu adalah self identification, kedua adalah continual improvement, ketiga adalah konsistensi, komitmen dan konsistensi terhadap ketercapaian tersebut. Yang pertama apa Bu? Maaf tadi. Pertama adalah self identification. Ya. Lalu kedua karena kita sudah tahu harus continual improvement, karena sudah continual improvement, ya kita harus konsisten dan berkomitmen terus untuk ke sana. Nah, andai kata ketiganya ini digabung, ya insya Allah ya kita terus keep on going, keep on moving, keep on upgrading. Karena ketiga ini digabung, jadi jangan berhenti pada self identification saja. Udah tahu kita lemah ini, kita kuat di sini, tantangannya ini, opportunity-nya ini. Ya berarti kita olah tuh. Nah, makanya itu dibutuhkan critical thinking, dibutuhkan self awareness, dibutuhkan semacam kayak
kesadaran kita, awareness ya itu namanya, kesadaran kita terhadap apa yang kita capai dan apa yang terjadi di luar kita. Begitu. Artinya secara internal dan eksternal. Betul, kita harus terkoneksi terus dengan orang lain, dengan perkembangan seperti itu. Ya itu yang mengakibatkan kita insya Allah nggak akan stagnan. Karena ada self awareness di situ. Nah tadi ketika saya tanyakan mengenai kenapa banyak orang ingin maju tapi gagal, gitu ya. Nah sebetulnya seberapa penting Bu mengenali kekuatan diri dan juga kelemahan diri seseorang dalam proses ini? Ya, penting. Karena artinya akhirnya kita tidak menyerah atau menyalahkan orang lain atau lingkungan. Nah, dengan kita tahu tadi kekuatannya, kelemahannya, lalu opportunity-nya, kesempatannya dan tantangannya, kita bisa olah tuh. Dengan critical thinking kita bisa olah bahwa keberhasilan kita atau kegagalan kita bukan dari kita sendiri atau bukan karena orang lain, tapi kolaborasi antara itu. Karena kita makhluk sosial, nggak bisa fight for ourselves gitu ya. Jadi andai kata gagal ya pasti ada sebuah celah di situ, ada sebuah disconnection di situ, atau sebuah miscommunication atau disintegration atau semacam itulah yang kurang maksimal. Seperti itu. Jadi makanya ya supaya optimal hasilnya ya kita harus kolaboratif. Ya. Iya. Nah, ada nggak sih Bu urut-urutannya? Langkah pertama misalnya untuk memulai membutuhkan diri kita itu, apakah memang harus punya kesadaran dulu, kemudian evaluasi atau komitmen? Apakah ini berurutan atau manakah yang harus dilakukan lebih dulu? Tidak selalu berurutan karena masing-masing orang itu punya kekuatan dan kelemahan. Oleh sebab itu tadi self identification itu penting banget. Kita sudah tahu benar kita itu siapa. Istilahnya kita udah selesai dengan diri kita sendiri gitu. Banyak orang punya istilah gitu ya, kita udah selesai dengan diri kita sendiri. Artinya kita sudah memahami kelemahan dan kelebihan kita. Nah, jadi saya katakan dalam artian berbeda, mulai 1, 2, 3-nya berbeda atau itu saja tergantung. Toh multiple intelligences juga sangat dibutuhkan di sini. Mana dulu mungkin dia lebih suka musiknya, dia mengetahui sesuatu, itu kan contoh bahwa kecerdasan itu beragam dan dimulai beragam. Nah, tapi intinya sepanjang kita secara individu kita sudah tadi ada self identification, lalu kita kuatkan dengan critical thinking kita berpikir kritis. Kenapa? Karena 3 kata yang seyogyanya tidak bisa dipisahkan adalah what dulu. Apa sih? Lalu kenapa dia apa gitu, kenapa kok apa gitu. Lalu ya kita cari solusinya, kalau bagus ditingkatkan, kalau tidak bagus ditingkatkan, itu how-nya baru kita cari. Nah, ini dibutuhkan critical thinking di sini. Design thinking mereka seperti apa untuk melangkah tidak hanya why kenapa, tapi bagaimananya itu. Akhirnya kita punya step to do. Makanya walaupun kita individu, kita harus punya semacam PDCA. Saya seringkali teman-teman saya atau kerabat saya bilang Miss Farida ini kayak Miss PDCA karena saya suka kali dengan istilah PDCA. It's true ya, kayak kita bangun subuh sampai dari pagi sampai malam, apa enggak itu PDCA? Iya. Kita plan dulu, terus kita berproses, lalu PDCA itu plan, do, check, act. Iya, okay. Direncanakan, lalu dilakukan, lalu kita evaluasi, lalu kita act-nya kita action. Untuk refleksi besoknya supaya kita nggak begitu lagi kan gitu. Yeah. Hidup adalah PDCA. Nah, sepanjang kita selalu bukan hanya lembaga saja, betul. Umpama siswa, plannya apa? Dia mau masuk perguruan tinggi. Dia kan harus punya plan. Dia harus belajar, dia harus ikut bimbel, dia harus ini. Lalu dunia apa ya? Dia harus dari pagi sampai sore belajar bimbel. Lalu di tengah-tengahnya kita evaluasi dengan adanya
trial test, dievaluasi, lalu continual improvement, itu selalu begitu. Ibu-ibu juga begitu, di rumah ya harus gitu. Atau jangan kira ibu rumah tangga aja contohnya nggak punya PDCA, ya harus atuh. Kita punya uang berapa, plannya apa nih, buat uang saya dikasih suami atau uang saya diapain nih hari ini, kan dunia cek. Ternyata kelebihan ya saya belanja. Oh iyalah, besok berarti saya nggak boleh belanja yang mahal-mahal. Apakah itu nggak PDCA? Nah, kadang kita nggak terpikir kalau hidup kita itu harus dikelola, di-manage. Makanya self-management, self-quality management. Yes, ya, masuklah ke situ ya. Betul. Nah, Bu, tadi Ibu sempat singgung continuous improvement. Ya. Konsep ini bagaimana bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena tadi kita sudah plan, karena sudah do, lalu udah cek, ternyata ada kurangnya ya. Tadi saya tuh gagal di sini, kenapa ya? Kenapa ya tadi teman saya kok nggak negur saya ya, begitu. Itu kan evaluasi, selalu harus dievaluasi. Jadi akhirnya kita merefleksi supaya tidak begitu lagi, maksudnya tidak terjadi lagi, ya kita harus refleksi, jangan ulangi lagi. Itu yang kita sebut continual improvement. Kita cari how-nya. Contohnya begini, contohnya pegawai atau guru, dia sudah dapat masukan dari orang tua, guru ini kurang bagus nih, gini nih, saya maunya diajar oleh ini aja kan, gitu. Ya jangan semoga responnya jangan dia emang sentimen sama saya, jangan gitu. Hindari respon seperti itu. Lalu langsung bertanya aja, kenapa ya saya kok nggak jadi favorit orang tua, begitu. Iya, mungkin tanya lah, dia bisa bertanya ke teman sejawat. Self-evaluation. Di self-evaluation, tanya, nah kenapa sih emang ibu mengajarnya seperti apa gitu. Ya kita cenderung untuk takut mengetahui fakta gitu kalau takut kita terhadap buruk. Kritik. Kenapa? Takut terhadap kritik. Iya betul, takut terhadap kritik, atau takut juga mengetahui atau kalau kita lemah terhadap kritik. Iya, atau kita lemah gitu, malu terhadap kelemahan kritik. Atau ego kita, yang kita merasa kita benar terus gitu. Nah itu kita hindari di zaman sekarang. Itu udah nggak bisa seperti itu. Artinya continuous improvement itu kan ya continuous ya, dan perubahan apapun atau perilaku apapun ketika kita ingin menjadi lebih baik, ketika dilakukan meskipun ya peningkatannya kecil, tetapi continue, that's it, itu akan lebih berpengaruh efeknya ketimbang melakukan perubahan besar. Betul ya Bu, seperti itu. Betul sekali, betul sekali. Dalam artian kan ada istilahnya 1000 langkah dimulai dari setengah langkah atau satu langkah. Jadi no worries. Perubahan kecil apapun, yang penting kita sudah aware terhadap apa yang terjadi dengan diri kita. Karena kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, bukan orang lain yang bertanggung jawab terhadap diri kita gitu. Nah, oleh sebab itu artinya gini, memang akan sulit ya kalau kita langsung dikritik dalam artian kamu tuh begini. Tapi tadi kembali ke standar mutu, makanya kita harus tahu standar kita mutu. Tadi kan kembali lagi seperti yang saya sudah sebutkan, mutu itu tergantung dari skor yang ditetapkan. Pada sekolah tersebut, guru harus kompetensinya ini, guru harus kompetensinya ini, A to Z. Ya kita harus dong sampai ke sana. Nah jadi no hard feeling, bukan berarti kita dikritik kita langsung marah. Ya emang harus kudunya seperti itu gitu. Jadi kita harus aware terhadap mutu, standar mutu yang ditetapkan. Kita nggak bisa lepas kemanapun kita berada. Kita di jalan, mutu kita harus nyebrang di zebra cross. Itu mutu itu. Berarti kalau umpama itu menyalahi aturan, seperti itulah. Ya. Bu, ketika mungkin ya ada perasaan kita merasa sudah punya mutu, punya kualitas gitu ya. Itu kan biasanya akan muncul perasaan sudah puas. Mungkin ya. Nah,
bagaimana agar seseorang itu nggak cepat puas dan tapi juga nggak mudah lelah ketika kualitas atau proses untuk memperbaiki diri dia itu belum tercapai. Oke. Ini kan ada dua sisi nih Bu. Betul. Jadi ketika mungkin merasa mutu kita sudah atau kualitas diri kita sudah oke gitu ya, KPI tercapai apa segala macam, kemudian puas. Nah, kemudian ada juga kan yang misalnya belum separuh jalan aja udah lemes gitu ya, udah lemah gitu. Nah ini dua hal ini itu bagaimana kita bisa menyiasati Oke. dua hal ini? Bu? Ya, ini terkait juga dengan design thinking kita. Bagaimana kita mendesain pemikiran kita. Artinya tujuannya tidak hanya contoh nih, dosen atau guru, udah punya kompetensi, udah punya KPI contohnya. Ya, apa salahnya sih di atas KPI gitu? Apa salahnya? Karena kan competitiveness itu bukan hanya KPI saja. Dalam artian apa salahnya? Jadi ya harus kita tidak puas, harus merasa tidak puas hanya dengan mencapai KPI. Nah, di atas KPI standar, oh berarti ada the best teacher, the best employee. Oh, di atasnya the best employee mungkin ada karir nanti. Ada karir, dia dari guru bisa menjadi wakil kepala sekolah. Di atasnya karir nanti dikasih penghargaan. Di atasnya penghargaan mungkin kita nanti diberi tugas-tugas lain yang lebih menantang. Di atasnya tugas-tugas yang lebih menantang lagi, akhirnya kita punya posisi yang bagus, yang baik, yang akhirnya kita menjadi orang terkenal. Apa enggak itu sebuah tantangan yang meningkat seperti tangga, sehingga arti kepuasan itu sendiri mestinya ya kita hindari untuk merasa puas di satu sisi. Kalau kita berpikir luas, ya seperti itulah. Jadinya ya never stop thinking that we are excellent. We have to improve because there are a lot of things that we can cover. Oke. Wow. Nah, Bu, ini ketika kita berbicara tentang konsep tadi ya, dan tentu untuk mencapai kualitas diri kita, mutu kita, itu pasti kan ada tantangan. Ya. Saya sebenarnya tidak mau menyebutkan hambatan ya. Artinya tantangan itu lebih cocok ketika kita ingin menaikkan kualitas diri kita. Nah Bu, penghambat terbesar seseorang ya untuk naik kelas secara berkualitas itu apa Bu? Tantangan. Tantangan terbesar, bukan penghambat. Tantangan di dalam sistem manajemen mutu itu dikonsepkan seperti ini. Makanya kan ada kekuatan, ada kelemahan, ada tantangan, ada ancaman. Nah, dianjurkan di sistem manajemen mutu itu dianjurkan kelemahan harus segera dirubah menjadi kekuatan. Lalu ancaman harus dirubah menjadi tantangan. Jadi artinya semuanya itu ya harus kita kelola. Jadi what I'm trying to say adalah tantangan itu biasa saja. Makanya kita kelola tadi. Kita cari solusinya seperti apa. Nah itu dibutuhkan tadi. Adaptif, lalu critical thinking, lalu kolaboratif, lalu komunikatif, itu harus, karena kita nggak bisa bekerja sendiri, kita nggak bisa merubah tantangan itu dengan kekuatan kita sendiri. Bisa sometimes in the little things gitu, in certain things gitu, challenge. Tapi kalau itu sudah terkait dengan lingkungan, tantangan itu sudah terkait dengan lingkungan, contoh seperti ini, contoh kembali lagi si siswa. Dia mau jadi, saya bercita-cita ingin menjadi juara taekwondo contohnya gitu. Di sekolahnya nggak ada taekwondo, sedangkan dia habis waktunya di sekolah. Tantangannya, dan dia kepengen sekali jadi juara taekwondo. Jadi harus bertanya dong kepada gurunya, atau bisa nggak sih didatangkan pelatih taekwondo. Artinya tantangan itu harus disiasati bersama. Semakin kita menyiasati tantangan itu bersama, semakin mudah, semakin solutif seperti itu Pak. Jadi saya berprinsip ya tantangan harus kita kelola. Tantangan dikelola. Dikelola. Ya. Bukan ditakuti,
Bukan ditakuti atau ditinggalkan. bukan dilawan Bukan dilawan atau ditinggalkan. atau ditingkatkan, tapi dikelola. Dikelola. Yes, wah ini Itu namanya self istilah yang quality management. unik ya. Artinya kita kelola gitu ya. Ya. Baik, Bu. Nah sekarang kita lebih spesifik sedikit ya di dalam dunia pendidikan ya, karena kita ada di dunia pendidikan ya, Ya. dan juga profesi ya tentu saja. Bu, seperti apa sih sosok guru atau profesional itu yang sudah memutukan dirinya? Kan tadi Bu bicara indikator ya. Ya. Seperti apa Bu? Ya kan guru tuh ada 4 ya kompetensinya, udah Iya. pasti harus diikuti lah, pedagogisnya, sosialnya, lalu personalitinya, lalu profesionalitas, itu udah pakem Ya. pakem lah. 4 hal Nah, itu ya. supaya bermutu, supaya lebih dari yang lain, mutu kan juga salah satunya adalah harus lebih dari yang lain, bukan standar saja gitu, sehingga dia bermutu dan bisa bersaing. Ya berarti contohnya, kalau di sekolah diberi pelatihan hanya 1, 2, 3 dalam setahun. Ya dia harus cari dong yang 4, 5, 6-nya di mana pelatihannya. Ya bisa dari banyak kok ruang-ruang guru di medsos, atau kan di medsos sudah banyak sekali kita lihat, atau mungkin banyak membaca. Itu contohnya untuk meningkatkan teaching knowledge mereka, pedagogis, atau mungkin dia meningkatkan kompetensi personalnya. Ya dia harus tahu bahwa saya suka musik nih contohnya. Ya saya harus belajar musik dong, ada guru musik kok di sekolah, saya harus belajar. Jadi ada yang out of the box, harus berpikir out of the box gitu. Dalam artian gunakan aja, pinjam guru musik, tolong dong ajarin tang ting tung, saya mau pengen musik gitu. Nah akhirnya dengan dia bermusik, dia sekali-sekali bisa bergitaran, bermain musik dengan siswa. Akhirnya kan dia digemari oleh siswa. Oh guru ini akhirnya ngobrolnya juga enak karena dia tahu tentang musik, dia tahu tentang olahraga. Jadi buat orang lain terkesima dengan kita gitu. Bahasa pelatihan itu buat orang lain wow dengan kita gitu. Kalau orang sudah terkesima, sudah ngelihat kita dan dengan ngelihat kita cuman Amazing. beda sekali dengan orang atau keren banget sih gitu, seneng banget deh ngobrol sama kamu gitu, seneng banget deh diajar sama ibu. Itu sebuah pencapaian mutu tadi. Itulah sebenarnya mutu. Penghargaan dari orang lain, bukan hanya sekedar scoring, Pak. Buat saya mutu itu bagaimana orang bahagia dengan kita, orang dapat sesuatu dari kita, dan kita bisa memberi apa kepada orang lain. Itu yang saya sebut bermutu. Wow, iya, baik Bu. Ini definisi lain dari orang yang berkualitas dan bermutu, Iya. ya kan? Nah Bu, sekarang jika ada dalam satu institusi seorang leader atau pemimpin, dia katakanlah sedang mencoba menggapai yang namanya mutu itu tadi ya, otomatis kan dia harus membangun budayanya. Betul. Nah, menurut Bu Farida itu bagaimana membangun budaya mutu yang proaktif, meskipun ya bukan hanya pada saat ada masalah gitu ya. Nah itu bagaimana menurut Ibu? Baik. Berbicara dengan mutu tadi sudah disebutkan ya, harus ada standarisasi. Jadi harus standarisasi. Standarisasi ini bisa berupa peraturan perusahaan, peraturan sekolah gitu ya. Lalu dengan adanya prosedur-prosedur, peraturan, ada prosedur, lalu ada di dalam proses itu ada monitoring. Karena biasanya lemahnya nih di monitoring nih gitu ya. Ada udah sistem sudah ada, lalu peraturan sudah ada, lalu prosedur sudah lengkap banget, tapi akhirnya lemahnya di monitoring pada saat do tadi. Tadi kan penyiapan peraturan, penyiapan prosedur itu dimasuk kategori plan tadi ya. Lalu di do-nya semua sudah melakukan tugasnya, lalu
Tapi si pemimpin ini lemah untuk jalan-jalan ngelihat gitu ya. Maksudnya jangan keluar aja, tapi jalan-jalan ke dalam juga, lihat kelas, lihat apa, sudah semuanya tuh sistem sudah berjalan belum. Lalu sesekali nanti secara regular nanti meeting weekly, monthly meeting, supaya itu di PD dicek kesesuaian antara peraturan. Nah akhirnya dengan terus menerus dilakukan, akhirnya refleksi. Konteks suasana atmosfer seperti ini terus menerus dilakukan akan terbangun Pak, dalam artian budaya mutunya. Budayanya tadi Bapak kan berbicara seorang leader bagaimana membangun budaya yang bagus, yang mutu ya. Konsistensi antara plan, do, check, act. Nah, day to day, week to week, year to year, ini itu terbangun. Semua orang punya awareness bahwa dia harus bermutu, dia punya tugasnya. Tetap saya nyambung nih ya. Di dalam sebuah institusi itu kan pasti ada leader. Dan juga ada orang-orang yang berada di bawah leader tersebut. Ya. Nah, ketika leadernya bermutu, tetapi ketika leadernya bisa dikatakan dia belum bisa menjaga mutu diri dia sendiri, ya, kualitas diri dia sendiri, itu kan penilaiannya dari bawahan. Sementara bawahannya punya kualifikasi yang luar biasa. Itu bagaimana kita melihat hal ini, Bu? Ya. Di PDCA lagi kembali, saya miss PDCA karena semuanya bagaimana PDCA. Mengingatkan leadernya? Nah itu dengan kan sudah ada plan, semuanya berinteraksi. Di proses itu kan bukan hanya guru yang berproses, tapi dia sebagai leader dia berproses juga sesuai dengan tupoksinya dia. Nah, leadernya dia harus punya juga KPI kan. Nah, kalau KPI-nya juga tidak tercapai, ya berarti kan harus direfleksi dong, gitu. Ada penilaian. Atasannya langsung siapa dari si leadernya itu. Jadi selalu seperti itu. Subordinat harus dinilai ataupun diberi mentoring, coaching oleh si atasannya. Nggak boleh didiamkan dia lemah. Begitu juga si leader tadi. Andai kata dia lemah, ya siapa atasan langsungnya? Gitu. Atasan langsungnya seumpama yayasan, contoh ya yayasannya dong harus turun gitu walaupun dia sudah diberi, atau dalam sebuah proses meeting audit gitu ya, hasil audit udah diaudit, ada penemuannya ya harus dirubah ya. Cara untuk menegur langsung itu ya memang kurang pas, tapi ada sistem yang membuat semua orang harus berbenah. Sistem penting, Bu ya. Sistem penting. Dikasih tahu dari awal di plannya bahwa setiap sebulan sekali atau satu semester harus ada evaluasi. Evaluasi ya harus namanya juga kita punya sistem penjaminan mutu, artinya kita harus jaga bersama, kita refleksi bersama. Ya memang agak berat ya bahasanya, no hard feeling ya gitu. Contohnya emang agak berat, tetapi ketika harus berbicara mulai. Tentang profesionalisme ya tentu kita harus sampaikan. Yang penting ada data, Pak. Data. Nah, makanya orang kadang tersinggung. Semua harus berbicara by data dan fakta. Betul. Jadi kadang orang tersinggung, kadang orang nggak terima, apalagi atasannya karena nggak pakai data. Nah, apalagi dengan langsung teguran langsung tidak pakai data. Nah, sistem penjaminan mutu internal itu mengajarkan itu kita data driven. Jadi semua ada data, semua ada dokumennya, sehingga waktu mengevaluasi itu mengacu pada data. Ketika tidak ada data barulah bisa hard feeling. Data itu tadi terkait dengan yang leader yang segan dikritik. Ya kita bisa dong kuesioner ke parent, sebarkan kuesioner ke orang tua terhadap kepala sekolah, sebarkan kuesioner ke siswa terhadap kepala sekolah atau leader atau di perusahaan, semacam itulah. Jadi memang data itu otentik dari si usernya. Gitu, usernya siapa. Nah, itu pun juga harus ada kompetensinya, indikatornya. Begitu. Nggak asal-asal. Contohnya gini, leader harus dituntut untuk
ngajak anak buahnya jalan-jalan, makan-makan, ada nggak di dalam KPI-nya? Kan nggak ada. Jadi nggak bisa dong dituntut kan begitu. Ini contoh kecil aja lah gitu. Dia pelit banget sih nggak pernah jalan-jalan ngajak anak buahnya. Ya emang nggak ada di KPI-nya, nggak ada indikatornya. Siapa yang bisa menuntut? Yang kita bisa tuntut, yang kita perbaiki adalah standar yang sudah ditetapkan bersama. Nah Bu, ini ada satu pertanyaan. Menurut Ibu ya, mana yang lebih berbahaya? Orang yang tidak tahu kelemahannya, ya, atau orang yang tahu tapi tidak mau berubah? Yang kedua. Itu ngeyel namanya. Bahasa awamnya ngeyel ya. Ngeyel bahasanya. Ya lebih baik orang yang tidak tahu kelemahannya ya, dalam artian ya tidak tahu kelemahannya artinya kan mungkin dari faktor ya dia tidak berkomunikasi dengan orang lain atau dia tidak tahu standar-standar macam itu. Artinya kelemahan ini lebih kepada memang lebih kepada faktor eksternal ya lebih. Tapi kalau udah tahu lemah tapi diam aja, nggak mau berubah, ngeyel, nggak mau berubah ya itu berarti faktor internal. Continual improvementnya belum terbangun. Iya. Dia udah self identification, makanya tadi saya sudah sebutkan itu 3 kata itu harus selaras. Self identification, lalu continual improvement, lalu konsistensi terhadap komitmen untuk bermutu itu. Baik. Nah Bu, ini kita sudah lumayan nih kita ngobrol banyak gitu ya, dan banyak hal yang sangat menarik ya kita bisa gali dari Ibu Farida. Nah Bu, ya ini buat penonton pemirsa ya. Jadi ketika mendengar atau menyaksikan podcast ini gitu ya hari ini, nah itu kalau ingin memulai membutuhkan diri, nah itu langkah pertama yang paling sederhana itu apa Bu? Ya, plan tadi. Plan. Kita mau apa nih hari ini? Lalu kita mau apa bulan Bahkan depan? setiap hari ya Bu? Iya dong. Kan hidup adalah berjalan setiap hari, detik to detik, second to second. Dari mulai bangun tidur ya? Betul. Miss Farida kok jelimet amat sih berpikirnya? Enggak kali, emang begitu. Karena kan semuanya yang penting kan kita bismillahirrahmanirrahim. Kita udah tahu hari ini akan apa gitu. Nah, orang berpikirnya keberhasilan itu harus periodik. Ya enggak lah, itu minute to minute adalah sebuah keberhasilan. Yang tadinya contohnya biasanya pagi saya langsung bangun, langsung keluar, oh tadi ingat nyuci piring gitu, apa bukan itu sebuah mutu Pak? Itu mutu lah. Jadi kita tuh udah terlalu besar, yang besar-besar yang berpikir terlalu jauh mutu itu mutu itu adalah prestasi. Orang kita dari bangun tidur yang tadinya langsung berangkat kerja, tiba-tiba ada cucian kotor tuh di dapur, kita nyuci, itu kan akhirnya bermutu, standarnya memang naik kita ya. Bahkan sampai ada yang mungkin ya Bu ya ini orang ketika Ibu menyampaikan plan gitu ya, rencana gitu ya kita sering mendengar bahwa kita yang merencanakan tapi kan Tuhan juga yang menentukan. Iya betul. Ya bukan berarti kita stagnan. Betul ya Bu ya. Tepat sekali. Jadi rencana tetap, makanya dilanjutkan dengan plan. Betul. Ya kan? Do. Check. Iya. Jadi jangan terpaku bahwa ya memang betul, memang Tuhan yang menentukan. Karena memang setelah rencana, istilahnya itu ya kamu cuma merencanakan doang tanpa ada actionnya. Betul. Nggak akan pernah jalan gitu ya. Betul. Dan kamu nggak akan pernah mencapai kualitas diri kamu sendiri. Pertama adalah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi manusia akal melebihi makhluk lainnya. Artinya kan kita sudah diberi tools oleh Allah Maha Besar. Kita harus udah dikasih tools nih kita nih dengan kesempurnaan fisik kita, dengan akal kita, ya kita harus critical thinking dong kita gunakan itu. Nah lalu memang secara keimanan itu kita harus percaya pada qada dan kodratnya Allah. Nah Allah berkehendak, tapi Allah juga meminta kita untuk berbenah diri. Makanya kalau kita salah, Allah penerima taubat. Bahkan memberikan kebebasan kita untuk mengubah diri tapi kita. Allah penerima taubat kalau kita salah, kalau kita minta maaf kan gitu. Itulah siklus alam gitu. Jadi nggak ada istilahnya berserah diri. Orang kita harus growing, move on, gitu Pak. Nah,
Bu, kita udah hampir masuk di sesi akhir ya. Satu kalimat penting tentang membutuhkan diri yang ingin Ibu sampaikan kepada para penonton dan pemirsa sekalian. Satu kalimat penting. Satu kalimat penting adalah ini bagian dari survival. Kata satu keyword, saya suka sekali menggunakan keyword. Itu is a part of our survival. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dengan hidup kita gitu yang berkualitas. Tentunya kita kan bicara mutu ya, dengan kita bermutu akhirnya kita survive di mana aja. Itu kalimat penting, akhirnya kita bisa survive dengan kompetitivitas yang tinggi, dengan tantangan yang tinggi, akhirnya kita survive ya karena kita selalu self quality management kita udah oke gitu. Iya. Baik, nah Bu, ini kalimat terakhir dan ada nggak Bu pesan kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini ya untuk penonton semua. Iya. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini, Baik. apa yang ini Ibu simpulkan? Baik. Ya, buat pelajar, buat guru, buat dosen, buat pemimpin, buat kita semua, buat teman-teman, self quality management itu adalah bagian dari kita. Bagaimana tadi self identification, lalu kita tahu kelemahan, kekurangan, ancaman dan tantangan sehingga kita berbenah, memanage, mengelola dengan continual improvement. Lalu setelah continual improvement terus menerus meningkat, jangan lupa tetap konsisten, tetap berkomitmen. Mau kita selalu harus bermutu. Mutu itu selalu meningkat karena tantangan zaman. Jangan lupa kita ditantang oleh zaman. Baik, oke. Luar biasa Bu Dr. Thank Farida you. Wulandari. Thank you. Senang sekali hari ini kita berdiskusi tentang membutuhkan diri, dan ini topik yang bukan hanya untuk para penonton tapi juga untuk diri saya juga. Dan mudah-mudahan topik kita kali ini untuk podcast dari Forum Doktor Manajemen Pendidikan Unpad bisa membawa manfaat dan juga bisa memperkaya kaidah keilmuan pengetahuan kita, dan juga tentu akan dibawa sebagai pengalaman kita ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ibu Dr. Farida Sama-sama. Wulandari My pleasure. atas Ya. kesediaannya pada kali ini, dan para penonton sekalian, insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bari. Oke.